disparitas pembangunan itu di daerah Madura, karena saya juga orang Madura. Saya melihat kurang mantap. Kalau jalan itu tidak sesuai dengan umurnya, berarti ada yang salah ya, yang lewat. Kalau anggarannya banyak. Anggarannya ada. Ada. Kemauannya nggak ada. Sejak saya jadi bupati sudah saya usulkan. Kemarin waktu gubernur periode pertama itu sudah masuk di RPJMD, tapi tidak terlaksana dengan bagus. Bahkan tidak disentuh. Pak Yoyo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ini gimana ini ceritanya kok kita bisa putih-putih nggak janjian loh Pak ini Pak? Ya mungkin anunya ya mungkin. Apa Pak? Bawaannya sudah ada. Untungnya ya Pak ya, makanya putih-putih pas ini. Bapak ini tadi dari Surabaya apa dari Situbondo Pak? Saya kebetulan ada base di Surabaya. Oh ada base di Surabaya. Ya. Jadi nggak bolak-balik Surabaya Situbondo. Nggak. Sudah berapa lama Pak tinggal di Surabaya? Waktu itu ya saya mungkin sempat beli rumah tahun 2002 itu. Bukan 2002. Ya pas saya pindah itu ya 2002. 2002. Beli rumah ya untuk saja, kebetulan tahun 98 saya kerja di Kanwil PU Surabaya. Ambil rumah untuk itu, kemudian tapi saya dilempar lagi ke Situbondo. Oh. Jadi sudah lama sih di Surabaya. Tapi orang asli Situbondo memang. Aslinya Situbondo. Aslinya Situbondo. Oke. Bapak, sebelum membahas tentang Bapak sebagai anggota DPRD provinsi. Sejarah seorang Yoyo Mulyadi dulunya. Sosok Yoyo Mulyadi ini seperti apa sih, Pak? Ya, saya mungkin sedikit sekilas info aja ya, bahwa sebenarnya saya itu lahir orang desa, anak petani, yang kemudian disekolahkan oleh orang tua, kemudian lulus sarjana itu tahun 87. 87 sudah lulus. Lulus sarjana insinyur di Institut Teknologi. Saya belum lahir tuh Pak. Kemudian tahun 90 saya ikut tes di Departemen PU dan diterima. Tahun 91 saya dikirim ke Sulawesi Tengah. 91 setengah ke Sulawesi Tengah, tangani di Provinsi Sulawesi Tengah. 9 tahun di sana. 99 saya pindah ke sini ke Surabaya Kanwil PU. Tahun 2000 saya ada otonomi daerah, dipindah kembali ke tempat kelahiran. Ke Situbondo. Bergabung dengan pemerintah daerah. Daerah. Terus sampai tahun 2000 sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Cuma karir politik baru dimulai dari tahun 2015. Di saat saya mendampingi Pak Bupati dan lolos menjadi wakil bupati. Sebelumnya saya PNS ya, dan jadi kepala dinas di Situbondo, kepala dinas PU Bina Marga Pengairan. Dari tahun 91 berarti sudah menjadi PNS di PU Sulawesi Tengah. Iya. Padahal Pak Yoyo ini basicnya adalah seorang petani. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih bisa bertanya apa aja ya. Masih bisa bertanya apa aja ya Pak ya. Dari seorang petani akhirnya terjun di dunia politik. Apa ya Pak yang menggerakkan Pak Yoyo akhirnya saya pengen nih terjun di dunia politik? Saya mungkin ditakdir ya Mas. Ya Mbak ya. Saya takdir di saat saya masuk di dunia politik pertama 2015 itu. Sebenarnya karir saya itu masih pensiun 37 tahun. Sehingga di saat diajak oleh beliau Bupati untuk dampingi. Nah itulah awal mulanya saya masuk di politik. Karena Bupati itu jabatan politik dan berhasil menang. Dan situlah saya belajar menjadi wakil bupati dan terus berjuang sampai menjadi DPRD provinsi. Jadi takdir. Saya kira takdir itu. Gitu ya. Tapi sampai sekarang masih menjalankan pertanian ini Pak? Sampai sekarang pertanian, karena pekerjaan saya utama itu pertanian. Jadi
ini garis hidup yang membawa saya untuk DPRD provinsi. Pertanian tidak ditinggal, tetap jadi pekerjaan utama saya. Meskipun kita ditinggal-tinggal lah, tapi cari komunitas tanaman yang bisa ditinggal. Ya, seperti tebu itu bisa ditinggal. Bisa ke Surabaya, nanti pulang lagi dilihat. Bisa ini Pak, nanti kapan-kapan kita ngobrol soal pertanian ya Pak ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah Pak Yoyo ini kan dari tahun 91 sudah berada di PU, PNS PU begitu. Berarti sudah paham sekali dengan infrastruktur jalan di Indonesia bahkan bukan hanya Jawa Timur aja. Kalau dulu kan di Sulawesi Tengah begitu. Nah tapi kalau sekarang kita bicara infrastruktur jalan di Jawa Timur Pak, kondisi jalanan Jawa Timur terutama untuk jalan provinsi ini saat ini seperti apa sih Pak? Mungkin kalau dilihat dari kewenangannya, saya bicara kewenangan dulu itu, karena saya di Departemen PU dulu, kewenangannya itu akan ada di nasional, jalan kewenangan ada di nasional, kemudian ada yang kewenangan ada di provinsi, dan ada kewenangan di kabupaten. Waktu di Sulawesi Tengah kita nangani jalan nasional, nah, kemudian di Jawa Timur kita nangani provinsi. Di kabupaten saya nangani kabupaten. Nah 3 unsur ini kewenangannya itu tergantung dari kepala daerah masing-masing. Kalau saya lihat di Jawa Timur, secara umum jalan provinsi itu kemantapannya sekitar 80%. Ada 20% yang perlu dipelihara dengan baik. Tidak semua dapil itu kondisi jalan provinsi Jawa Timur itu mantap. Banyak dapil terutama di daerah Madura itu kurang mantap. Kalau daerah dapil saya Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi cukup mantap. Tapi daerah kesenjangan itu, disparitas pembangunan itu di daerah Madura, karena saya juga orang Madura, saya melihat kurang mantap. Kurang mantapnya di mana nih Pak? Banyak jalan yang rusak, banyak jalan provinsi yang tidak terawat, sehingga orang mau bawa mobil katakanlah dengan kecepatan 60 itu tidak nyaman. Kemantapan itu, kemantapan jalan itu kalau sudah bawa kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam itu terasa enak. Nah kalau kita dengan kecepatan 60 itu tidak enak, berarti tidak mantap. Cirinya itu. Jangan sampai ada yang bilang sudah mantap. Nah, coba dulu kecepatannya. Kalau kecepatannya bagus, ya bisa dikatakan mantap. Baik. Kalau kita bicara tentang jalan, Pak, apa sih Pak sebenarnya masalah utama tentang jalan ini? Terutama jalan-jalan yang sering dilewati ya, jalan provinsi, kemudian jalan-jalan yang sering dilewati oleh kendaraan yang besar, begitu kan? Rata-rata sebenarnya kerusakannya pada aspalnya atau kemudian penerangan jalannya, begitu. Kendala paling utama dan paling sulit untuk diselesaikan? Yang paling sulit, yang ini masih menjadi lingkaran setan mengenai jalan. Satu tonase. Tonasenya angkutan itu melebihi dari tonase jalan. Itu sulit. Bagaimanapun juga meskipun diperbaiki juga dengan standar tonase kabupaten, tonase provinsi, tonase nasional. Tapi kalau yang berjalan itu gudang, kan tonasenya besar, itu akan hancur. Dan itu menjadi persoalan. Nggak ada peraturannya Pak? Ada, tapi banyak dilanggar. Jadi ada. Contohnya gini, timbangan katakanlah, timbangan jalan itu nggak jalan sekarang kan? Sudah nggak jalan? Nggak jalan sekarang. Bagaimana bisa menimbang itu? Orang truk yang lewat dengan tonase tinggi, kemudian harus di stop, harusnya yang tinggi itu stop supaya tidak lanjut, sehingga jalan itu jadi sesuai dengan tonasenya itu. Sebentar, timbangan jalan ini kenapa sampai tidak jalan untuk saat ini? Tidak beroperasi begitu berarti? Ini ada di Dinas Perhubungan, kebetulan di Komisi D, saya juga nangani itu. Kan kemarin saya tanya, kenapa alasannya tidak jalan? Banyak faktor lah, banyak faktor yang harus kita urai sehingga timbangan itu bisa difungsikan kembali.
Banyak faktor. Oke. Saya sebut banyak faktor aja. Iya. Berarti sebelum kita berbicara tentang jalan, ini kita juga harus berbicara tentang timbangan jalan ini tadi yang harus segera beroperasi. Itu penting sekali supaya jalan-jalan yang ada di Jawa Timur itu sesuai dengan umurnya. Kan jalan itu ada umurnya, Pak. Iya betul. Kalau jalan itu tidak sesuai dengan umurnya, berarti ada yang salah ya, yang lewat. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan kita bicara tentang masalah timbangan jalan yang tidak beroperasi gitu. Sudah berapa lama dia tidak beroperasi? Apakah semuanya atau hanya sebagian besar? Yang jalan cuma dikit aja nih. Tidak semuanya sih. Tidak semuanya. Ada beberapa timbangan jalan tidak beroperasi itu. Salah satunya di dapil saya itu ada Besuki. Di Besuki itu tidak beroperasi. Bahkan sekarang melalui podcast ini saya katakan timbangan jalan itu dibuat jemuran. Nah, ini menjadi persoalan kita. Bagaimana kita harus dinas menghadapi ini atau gubernur menangani ini supaya kondisi jalan itu menjadi sempurna. Sudah berapa lama, Pak, kalau boleh tahu? Yang saya baru bergabung ini sampai setahun, saya baru tahu itu. Kan saya bergabung di Dewan. 2024 ya, Pak ya. Tidak sampai setahun lah. Belum ada setahun ya. Tahun ya. Dan itu sudah tidak beroperasi sebelum Bapak menjabat. Mungkin. Iya, mungkin. Mungkin. Selama itu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kerusakan jalan, tidak hanya kerusakan jalan aja yang dipikirkan. Termasuk timbangan jalan ini juga harus sebenarnya kan kerusakan jalan faktor utamanya itu rase. Kemudian apa lagi nih, Pak? Ada drainase tidak jalan, saluran di sampingnya itu tidak dibuat. Dan banyak ada yang seperti kondisi tanahnya, daya dukungnya tidak di lab. Kemudian yang paling sering dianukan spesifikasinya. Kadang-kadang kan dikontrakkan ke kontraktor, spesifikasinya jenis jalannya itu aspalnya itu tidak masuk kadang-kadang. Iya, karena jenis aspal itu kan macam-macam gitu ya, Pak ya. Gitu, banyak faktor lah. Oke. Baik. Nah, kalau kita bicara jalan yang ada di dapilnya Pak Yoyo sendiri, saat ini masalah yang paling utama apa, Pak? Kalau di jalan yang dapil saya, Situ Bondowoso, Banyuwangi. Jalan provinsinya lumayan mantap. Saya melihatnya sekitar 80% lebih lah. Oke. Cuma sekarang kan Banyuwangi, Situ Bondowoso itu menerima limpahan arus lalu lintas yang melalui jalan tol lumpuh. Jadi begitu jalan tol itu masuk, keluar numpuk di satu daerah. Nah, jalan provinsinya itu tidak lebar. Jadi tetap berdesak-desakan gitu. Tapi anunya sudah bagus, kondisi keadaannya sudah bagus. Perlu pelebaran jalan-jalan provinsi yang ada 3 daerah tadi. Karena ya itu limpahan jalan tol tuh tinggi sekali anunya, lalu lintasnya itu. Kalau dari tol keluar masuk jalan provinsi, nah itulah yang perlu dilebarin. Kalau untuk jalannya sendiri kemantapannya sudah mantap. Sebenarnya. Kita bisa jalan 80 kilo, sudah mantap. Nah, kalau kita bicara Situ Bondowoso, Banyuwangi, di sana ada baluran, Bapak. Ada. Yang sebenarnya baluran ini beberapa tahun terakhir ini cukup terkenal dan cukup banyak mendatangkan wisata begitu di sana. Cuman yang sering dikeluhkan adalah baluran ini kalau malam PJU-nya tidak ada. Sempat saya usulkan Mbak. Iya. Di jalan baluran itu sepanjang 35 kilo itu kalau malam gelap. Iya, betul. Dan itu menjadi tanggung jawabnya jalan nasional. Tapi bisa saja provinsi itu masang, mungkin melalui solar cell, karena di situ tidak ada jaringan listrik. Nggak ada jaringan listrik. Tidak ada, belum dibuat mungkin sama PLN. Paling tidak lah titik-titik rawan dikasih solar cell, jaringan listrik pakai tenaga surya. Mungkin ada beberapa titik yang rawan kecelakaan, terutama
kalau ada kendaraan yang naik tidak kuat. Di situ kan ada tanjakan, kemudian betul. tonase yang masuk itu, gudang yang jalan itu kadang-kadang tidak bisa naik. Nah itu begitu terhenti, itu suruh macet. Oke. Baluran macetnya karena itu, bukan karena apa namanya itu. Nah, sedangkan balurannya sendiri itu ada di ujung timur Situbondo, perbatasan antara Situbondo dan Banyuwangi. Banyak akses ke Baluran melalui Banyuwangi. Oke. Karena Banyuwangi itu semua fasilitas infrastrukturnya lengkap. Sudah ada bandaranya, sudah ada sudah apa? Sudah ada pelabuhannya. Jalan daratnya juga bagus. Kemudian komunitas mengenai destinasi wisatanya sudah terbentuk. Sehingga banyak yang masuk lewat Banyuwangi. Tapi nggak apa-apa. Itu kan satu lingkaran ya, satu lingkaran. Banyuwangi Situbondo Bondowoso itu satu lingkaran. Ya, berarti yang harus segera dieksekusi ini adalah PJU sama kalau saya melihat PJU sama timbangan. Iya, timbangan tadi itu untuk menyeleksi truk-truk yang tonasenya tinggi, di stop. Kemudian yang PJU itu untuk keamanan pengguna jalan di waktu malam hari. Baik. Itu. Baik, kalau kita bicara tentang infrastruktur jalan nih Pak, seberapa besar sih Pak dampaknya infrastruktur ini terhadap perekonomian? Terutama untuk kita bicara di dapilnya Pak Yoyo dulu ya. Seberapa besar sebenarnya dampaknya infrastruktur ini terhadap perekonomian daerah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi? Apakah dengan kerusakan jalan yang ada saat ini perekonomian sempat turun atau bagaimana? Kalau secara umum perekonomiannya itu masih berjalan dengan baik. Ya, masih berjalan baik. Bisa berdampak secara langsung, bisa berdampak tidak langsung. Tidak berdampak langsungnya misalkan gini. Di saat saya berangkat dari Situbondo ke Surabaya dengan kondisi jalan rusak. Yang biasanya saya tempuh katakanlah 4 jam, bisa 6 jam. Itu kan sudah 2 jam. Solar saya itu nambah. Itu kanunya ya. Pasti itu kan ya. Pasti. Beda kalau sudah ada tol. Ada tol katakanlah yang biasanya saya berangkat 4 jam jadi 3 jam. Berarti kita kurang 1 jam. Iya. Berarti kita sudah hemat 1 jam secara langsung kepada pribadi pengguna jalan. Tetapi secara ekonomi, perdagangan, kemudian kiriman barang lambat, ini menjadi persoalan juga. Karena rusaknya jalan itu. Karena rusaknya jalan itu. Kan lambat itu kan. Iya, betul. 4 jam jadi 6 jam. Sudah secara ekonomi pribadi sudah kena, kemudian secara umum di perdagangan itu juga menjadi persoalan. Ini sebenarnya tugasnya siapa sih Pak? Untuk daerah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, apakah pemerintah daerah setempat atau menjadi tugasnya provinsi? Tugasnya bersama-sama. Ya karena yang dilewati itu satu jalan nasional. Iya. Di jalan nasional itu ada jalan provinsi. Sedang di jalan provinsi itu begitu kalau dari provinsi ada jalan kabupaten. Tapi yang utama penanganan di dapil saya itu jalan nasional dan provinsi. Jadi nasional itu utama. Kemudian provinsi hanya cabang-cabang antar kabupaten. Tapi yang nasional itu mulai dari Surabaya, Banyuwangi itu nasional. Nah itu yang utama. Dan sekarang kondisinya itu tambal sulam, lubang ditutup, muncul lubang lagi. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang apa ya Pak ya, peraturan kenyamanan sebuah jalan, tambal sulam ini sebenarnya diperbolehkan atau enggak sih Pak? Karena ngapunten, saya nggak seberapa mengerti ya Pak ya tentang bagaimana peraturannya membuat sebuah jalan yang nyaman. Cuman kalau misalkan ada tambal sulam itu kan berarti kayak jalannya nggak mulus lagi begitu loh Pak, bergelombang dan itu kan kadang-kadang membahayakan juga. Iya, ya penanganan jalan itu kan ada 3 Pak. Penanganan jalan itu ada 3. 1, pelihara rutin. Itu biasanya tambal sulam. Kalau ada lubang ditambal terus. Kemudian 2 itu memelihara berkala. Setiap 4 tahun dipelihara. Kemudian yang ketiga ini membangun yang rusak jadi baru lagi. Atau membangun baru, itu baru lagi. Yang ada sekarang itu di antara kita provinsi, nasional, yang ada itu pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin. Rutinnya itu kan
rendah angkanya ya. Jadi ya karena di situ bolong, ditempel, nanti muncul bolong lagi, ditempel lagi, sehingga tidak rata punya. Iya, makanya. Kadang nonjol kan dari. Iya betul, makanya tadi saya bilang kan. Dari eksekutif sehingga tidak rata dan berisiko, bukan berisiko kerugian ekonomi, nyawanya orang. Iya betul. Nyawanya orang. Betul, tapi ada ini nggak sih Pak, maksudnya kayak sebuah peraturan yang akhirnya mengatur standar untuk jalan begitu. Artinya begini, kalau misalkan di tambal sulam terus ini kan berarti akan bergelombang dan ini akan membahayakan. Oh ini nggak bisa nih kalau tambal sulam terus, daerah ini sudah terlalu banyak tambal sulamnya, jadi harus berkala. Karena tingkatannya kan tambal sulam berkala bangun. Berkala ini berarti 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. 4 sekali dia dipelihara, tapi secara eksekutif rata semua. Oh. Kan itu kan jalan lama. Kemudian dipelihara berkala, ditambal, dilapis ulang dengan yang baru, itu jadi baru semua. Dan itu apakah per 4 tahun ini selalu rutin dilakukan? Tidak selalu rutin. Oke. Masalah ini berarti. Kenapa tidak selalu rutin dilakukan? Ya, kekuatan anggaran itu faktor utama. Kekuatan anggaran itu faktor utama. Apalagi sekarang ada efisiensi ya. Iya. Ya, efisiensi potong, waduh itu tambah kacau itu. Nah, dampak dari efisiensi yang berjalan sejak tahun berapa ya Pak? Awal-awal 2021. 2021 itu sudah ada efisiensi COVID itu. Oke. Kan COVID itu kan ada. Iya betul. Refocusing, istilahnya refocusing itu. Terus kita dianggarkan dipotong di refocusing, dianggarkan dipotong di refocusing. Nah sekarang berlanjut ke efisiensi istilahnya. Iya. Tapi sama dengan faktor refocusing. Berarti sebenarnya kita sudah mengalami efisiensi itu sejak tahun 2021 ya? Saya setuju dengan efisiensi, tapi tidak setuju kalau dengan efisiensi tidak membangun. Oke. Jadi boleh efisiensi, tapi jangan sampai tidak membangun. Nah, akhirnya dampak dari efisiensi anggaran ini termasuk di pemeliharaan jalan. Iya, rata-rata di berkalanya sama pembangunannya yang habis. Menurut Pak Yoyo, kira-kira solusinya seperti apa? Solusinya itu, kalau saya merencanakan, kebiasaan perencanaan itu dari awal. Oke. Kalau sudah direncanakan di DOK dengan DPRD, dengan perda yang sudah terbentuk, jangan dirubah lagi. Nah itu kan di tengah jalan kadang dirubah dengan pergub mendahului, dengan pergub ini, sehingga digeser-geser lagi. Itu keliru loh sebenarnya secara undang-undang. Jadi harusnya seperti apa dong ya, Pak? Tunggu dong, jangan langsung pergub mendahului. Dibicarakan dulu dengan dewan, ini penting nggak? Nah, tahu-tahu kan dipindah sama mereka itu, sama eksekutif itu. Yang terjadi seperti itu, emang anunya repot ya. Iya, repotnya di situ, Pak. Serannya juga itu legislatif begitu ada perubahan, mau-mau aja. Seharusnya ditolak. Ini jadi, saya tidak mampu bilang seperti ini. Jadi PR berat untuk legislatif berarti. Iya, jangan sampai gini lah. Kan perda itu kan sudah disahkan. Iya. Itu kan harus dijalankan. Jangan dirubah. Nah, tapi di pertengahan jalan dirubah. Belum selesai nih perjalanannya. Belum sudah dirubah dengan pergub pendahului. Oke. Macam-macam istilahnya ya. Artinya efisiensi katanya. Iya. Artinya efisiensi. Nah, pergub mendahului ini kan sebenarnya keliru. Harusnya nunggu aja dulu di perubahan, nah, sehingga kita ada jeda untuk membahas itu. Oke. Itu. Cuma teman-teman di dewan juga setuju, nah itu repot juga. Oke, Pak, kalau kita, Bapak boleh monggo diunjuk dulu. Ini kayaknya obrolannya semakin panas nih kalau kita membahas sampai ke gubernur segala. Nah, kita bicara jalan-jalan yang ada di Jawa Timur mungkin Pak ya, nggak hanya di dapilnya Pak Yoyo aja, Situbondo, Bondowoso dan juga Banyuwangi. Dari pengamatan Pak Yoyo sendiri selama belum ada 1 tahun menjadi anggota DPRD provinsi, tapi Bapak ini sudah ada pengalaman di PU itu sudah cukup lama. Iya, berarti kan
pengamatannya sudah cukup jeli melihat infrastruktur jalan di Jawa Timur. Ya. Dari seluruh jalan di Jawa Timur ini yang paling parah dan harus segera dibenerin, diperbaiki. Di mana? Saya itu selama hampir setahun ini sudah berkunjung ke beberapa daerah. Terutama yang diterima bupati hampir 5 bupati nerima kunjungan Komisi D di tempat itu. Persoalannya tetap di jalan. Ya, hanya saja jalan yang dilihat itu jalan provinsi ya masih mantap. Sehingga tapi daerah itu melihatnya tidak mantap. Kenapa? Beda pandang. Misalkan begini. Misalkan jalan kabupatennya itu mulus, sudah hot mix semuanya. Kemudian jalan provinsinya bukan hot mix, tapi mantap. Nah ini dipandang tidak mantap sama mereka. Kan tidak sama itu. Iya. Kalau kita melihatnya jalan provinsinya sudah mantap, tapi di daerah itu contoh saja, di daerah Medion itu sudah mantap semua. Iya. Jalan kabupatennya. Iya, kabupatennya. Tapi jalan provinsinya tidak seperti jalan kabupaten. Jadi dianggapnya tidak mantap. Nah itu persoalan seperti itu. Yang paling parah menurut saya, itu daerah Madura. Madura itu ya Pak ya, tadi yang sudah disampaikan. Ya Madura itu saya sampaikan, tolonglah Madura itu bukan untuk ditinjau, untuk dibangun. Ya datangi untuk dibangun itu, kasihan Madura itu. Agak gimana Madura. Ya saya mau ngomong agak sesulit apa sih Pak sebenarnya untuk membangun di daerah Madura kalau menurut Pak Yoyo sendiri? Enggak tahu juga saya sendiri orang Madura. Iya. Saya makanya Bapak sebagai orang Madura, makanya saya berani nanya nih. Kalau Bapak bukan orang Madura saya nggak berani nanyanya ini. Saya tuh teringat itulah waktu pencalon gubernur itu. Kenapa kan banyak disinggung Madura oleh Mbak Lulu ya. Iya. Nah itu punya pandangan seperti itu. Saya nggak bisa ngomong di sini. Tapi yang jelas di Madura itu perlu dibangun, bukan perlu dilihat. Perlu dibangun, bukan perlu dilihat. Baik, Pak, kalau kita bicara tentang perbaikan, kemudian mungkin inovasi begitu ya Pak ya, perlu ada sinergi dengan pihak swasta nggak sih Pak sebenarnya karena kadang-kadang begini, mohon maaf banyak masyarakat yang menilai bahwa ketika dipegang swasta itu jauh lebih baik daripada dipegang pemerintah. Untuk beberapa sektor, misalkan kayak tempat pariwisata aja deh Pak. Tempat pariwisata, kalau kita lihat di sosial media itu netizen pertanyaannya pasti yang paling utama adalah ini dikelola siapa nih? Swasta atau pemerintah? Karena kalau dikelola swasta, oke, kita yakin pasti akan bagus sampai nanti ke depannya beberapa tahun ke depan. Tapi kalau dikelola pemerintah kayak cuma so-so aja, awal-awal aja nih. Nah kalau untuk jalan sendiri bagaimana? Selama ini apakah semuanya pure dikelola pemerintah? Kalau yang destinasi wisata itu bisa ya, bisa dikelola swasta. Daerah bisa menyerahkan ke swasta. Tapi kalau jalan susah. Susahnya di mana? Susahnya mungkin karena undang-undangnya. Nggak bisa nabrak itu. Ada peraturan. Ada peraturan yang kewenangan itu sudah kalimatnya dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Nah, berarti bunyinya kan seperti itu. Berarti tidak mungkin ada kesempatan untuk bekerja sama dengan swasta begitu. Secara pekerjaan bisa dengan kontraktor. Kontraktual ya, tapi tetap kendalinya tetap di pemerintah. Tapi kalau pembiayaan mungkin dulu ada di zamannya Pak Anu itu ada pembiayaan yang dibayar oleh swasta, tapi tetap dikelola pemerintah. Tetap uangnya masuk ke Pemda, dikelola oleh pemerintah, dikerjakan oleh swasta seperti itu. Tapi pure murni swasta ngerjakan tidak ada, kecuali jalan tol. Beda karena itu ya Pak. Kalau jalan tol dikelola swasta kemudian dijual. Iya. Tidak bisa jalan-jalan nasional. Nggak bisa ya Pak ya. Tidak bisa seperti itu. Karena undang-undangnya dikelola kewenangan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Nah kalau kita bicara tentang, kalau itu tadi kan perbaikan jalannya begitu. Kalau tentang PJU-nya, ada beberapa tempat mungkin
sampai ini tuh, karena saya kurang paham juga, mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat atau bagaimana, sampai warganya itu swadaya begitu untuk mengadakan pengadaan PJU di daerah mereka. Ini banyak itu. Banyak. karena melihatnya mungkin greget ya. Iya, makanya. Greget, lama mengusulkan, dijanjiin iya tapi tidak iya. Nah, akhirnya warga setempat dengan swadaya masyarakat sumbangan sendiri. Cuma persoalannya jaringannya kan ke PLN, siapa yang bayar? Kan itu PJU dibayar. Iya, tapi kalau nggak swadaya kan PJU-nya nggak segera berdiri. Iya itu. Saya menyarankan ke Dinas Perhubungan, itu kan PJU Perhubungan. Jangan bilang iya kalau tidak iya. Apa sih Pak yang sebenarnya menjadi kendala ketika mereka bilang iya tapi tidak segera iya begitu? Ya mungkin surga telinga itu. Kan kita surga telinga dibuat enak dulu lah. Anunya itu. Ya, saya nyarankan aja ke dinas-dinas yang jangan suka berjanji. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Tapi kalau kita bicara tentang anggaran sendiri, apakah efisiensi anggaran ini benar sampai seperti itu berdampaknya sehingga PJU ini sampai masyarakat swadaya sendiri untuk pengadaan PJU? Kalau dilihat luasannya Jawa Timur, saya tidak melihat mencakup semuanya. Makanya dinas itu dipilih-pilih mungkin daerah-daerah mana, kemudian mungkin dipilih-pilih kedekatannya dan sebagainya. Sehingga masyarakat tuh membeli sendiri. Ya karena kedekatan membeli sendiri, adakan sendiri, ya mungkin satu di daerah saya itu. Kemarin saya reses, minta PJU semua. Akhirnya apa? Sumbangan. Nggak ada, pemerintah nggak bisa ngadakan sumbangan. Risikonya apa? Ya kita urunan token tiap bulan untuk bayar anunya itu. Iya, makanya. Iya itu. Kasihan juga sih. Makanya. Nah, kasihan juga. Tapi kalau sudah seperti itu Pak, misalkan nih ada satu daerah yang masyarakatnya punya ide untuk oke, kita swadaya aja membuat PJU, pengadaan PJU. Kemudian nanti kedepannya diambil alih oleh pemerintah, ada nggak sih Pak kemungkinan seperti itu? Atau kalau udah ya udah itu kan udah swadaya masyarakat. Tergantung niat seperti itu. Tergantung. Kalau sudah merasa enak pemerintah dan kondisi itu, ya nggak ngambil. Tapi kalau merasa kasihan bisa diambil. Oh, kok gitu sih Pak? Kok jadi gemes ini? Banyak itu warga-warga yang kadang mengeluhkan, ini Pak tokennya PJU saya tinggal sekian, tolong dibayarin. Ya bayarin, enggak apa-apa. Bahkan kemarin di daerah saya itu minta token per bulan sekian, oke saya siapin per bulan. Nggak ada langkah yang lebih spesifik lagi begitu Pak dari pemerintah untuk supaya meringankan bebannya masyarakat ini? Mungkin pemerintah sendiri berat ya dengan kondisi keuangan itu. Kan PJU itu tiap bulan bayar kan? Iya sih Pak. Dan kemudian materialnya juga harus beli, lampunya juga harus disiapin kalau putus. Tapi rata-rata hampir semua itu sudah mulai terang, hanya titik-titik tertentu ya. Jawa Timur kan tidak sampai 100% masih desa itu teraliri listrik. Iya. Ada 90 berapa itu persen yang belum teraliri listrik. Waktu saya di Wabub itu masih 98%. Ada beberapa desa yang tidak ada listrik. Dan itu akhirnya bagaimana sikap dari pemerintah? Akhirnya didesak dan sekarang sudah 100%. Udah 100%. Nah, di saat 100% ke rumah-rumah sudah hidup, tinggal jalannya itu. Oke. Pak, proyek yang ada di Situbondo kalau kita bicara tentang infrastruktur ini jalan, ada jembatan Kalibagor yang saat ini sedang berlangsung proyeknya. Proyek Kalibagor itu kan tahun lalu. Iya. Yang berlangsung sekarang proyek Besuk, jembatan Besuk. Ini menghubungkan dari mana ke mana? Situbondo Bondowoso. Oke. Dan progresnya sekarang sudah sampai mana nih Pak? Kalau yang Kalibagor itu kan jembatan rangka. Tahun lalu itu sudah selesai dan sekarang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang sekarang dibangun itu sekarang jembatan Besuk. Jembatan Besuk itu nilainya sekitar 8 miliaran lah. Pas itu tiap hari saya lewat.
Oke. Setiap hari saya lewat. Sekarang progresnya baru pancang, baru pondasi. Dan itu harus berakhir di 2026 ini Desember. 2026. Harus selesai. Harus sudah selesai. Harus selesai. Nah, dari Situbondo, Bondowoso dan juga Banyuwangi yang menjadi dapilnya Pak Yoyo, apa nih yang menurut pandangan Pak Yoyo, oh ini daerah ini harus dibangun jembatan mungkin menghubungkan daerah ini dan ini. Kalau yang sekarang kan Kalibagor dan juga Besuk. Setelah ini ada proyek apa lagi yang harus mungkin? Saya itu punya pemikiran diri. Di waktu jadi Wabub tuh yang belum tercapai sampai sekarang. Apa ini, Pak? Selingkar Ijen. Selingkar Ijen. Selingkar Ijen itu. Ijen itu kan berada di 3 kaki kabupaten itu. Iya. Kalau dari Banyuwangi oke, no problem. Dari Bondowoso oke. Dari Situbondo belum tembus. Oh. Itu saya suarakan setiap kali podcast nih. Dan biar didengar orang. Padahal ini sejak Bapak menjadi wakil bupati ya? Sejak saya jadi bupati sudah saya usulkan. Kemarin waktu gubernur periode pertama itu sudah masuk di RPJMD, tapi tidak terlaksana dengan bagus. Bahkan tidak disentuh. Nah sekarang masuk di RPJMD lagi. Kalau ini tidak terlaksana lagi, ini kan kacau, Pak. Kacaunya? Janji-janji tok kan berarti. Ya jangan dimasukkan lah kalau bukannya itu sudah menjadi sebuah pola nih dah. Selingkar Wilis kan sudah jalan, selingkar Ijen belum. Nah, selingkar Ijen itu 3 kaki ini kalau masuk dari Situbondo lebih efektif sebenarnya. Oke. Kalau biasa orang dari Banyuwangi sudah masuk sini. Dari Bondowoso sudah biasa ini. Tinggal dari Situbondo itu. Dari Situbondo itu saya dari jalan nasional membangun ke sana hampir 35 kilo waktu jadi Wabub itu. Tinggal 10 kilo perbatasan Situbondo dengan Bondowoso itu ke Ijen. Belum 10 kilo. 10 kilo. Apa yang menjadi penghalang? Tinggal 10 kilo aja padahal. Pertama waktu itu saya terbatas pada kewenangan. Bukan kewenangan saya. Ini daerah Bondowoso. Iya betul. Yang Situbondo selesai. Situbondo selesai. Bondowoso belum. Nah, kemudian Bondowoso belum bangun. Tidak bangun-bangun. Nah, harusnya Pemprov ini masuk. Harus ditangani Pemprov. Kalau Pemprov ini memang tidak mau masuk, berilah bantuan keuangan untuk garap ini. Berikan uang bantuan keuangan provinsi, kasihkan Pemda suruh garap ini. Ini kan perannya Pemprov sebenarnya. Iya. Mungkin Bondowoso mikir, saya ngerjakan ini bukan untuk kepentingan saya, kan kepentingan Bondowoso. Untuk kepentingan dari Situbondo menuju Bondowoso gitu ya, Pak. Tapi kalau kepentingan Jawa Timur kan Pemprov harus masuk. Iya. Bantulah 10 kilo, ping 2 miliar, katakanlah kan 20 miliar. Selesai ini 1 tahun. Nah ini saya suarakan setiap kali podcast. Karena ini memang belum tercapai. Kalau seandainya itu tercapai, apa keuntungan yang akan didapatkan? Pertama keuntungan Jatim ya. Jatim saya melihatnya Jatim, bukan Situbondo dulu. Kalau Jatim itu satu, Ijen itu menjadi ikon Jawa Timur. Iya betul. Betul. Kemudian kalau kita kampanye bisa masuk di mana saja. Bisa masuk Situbondo, bisa masuk Bondowoso, bisa masuk Banyuwangi. Itu untuk Jatim. Kemudian aksesnya di sini kan ada pelabuhan Jangkar. Iya. Kalau dari Lembar ke Jangkar mau ke Ijen tinggal masuk sini aja. Tidak muter ke Bondowoso, tidak muter ke Banyuwangi. Itu Jatim. Iya Jatim. Nah, kalau kabupaten di atas itu ada destinasi wisata Kayumas. Sudah penginapannya sudah ada. Ibaratnya puncak lah. Anonya itu cuacanya juga bagus. Kemudian Kayumas ini faktor utamanya itu kan kopi. Kopi Kayumas, kopi luwak Kayumas. Sepanjang jalan itu sudah banyak orang-orang secara ekonomi buka warung. Nah itu sangat menguntungkan sekali. Jadi perekonomian itu berputar di situ. Kalau itu dibuka, apalagi sampai ke Sempol itu udah ke Bondowoso itu. Berarti ini belum sama sekali. Setiap kali saya pikiran itu selingkar Ijen itu.
Kalimatnya kan ada di RPJMD, selingkar ijen. Iya. Tapi tidak disentuh itu. Kan mumpung Pak Yoyo sudah ada di provinsi nih Pak. Makanya saya ngomong selingkar. saya ngomong selingkar ijen karena belum tercapai tujuannya. Butuh anggaran berapa banyak sih Pak? Sedikit sebenarnya. Sedikit. Sebenarnya kalau waktu itu kewenangan saya ada di situ, saya bisa bikin 20 miliar. 20 miliar. Ya. Bisa kabupaten bikin itu, tapi itu kan kewenangan daerah Bondowoso. Iya, betul. Bondowoso tidak mau bangun. Karena menurut Bondowoso itu kan urusannya situ Bondo. Itu ya. Iya. Selain selingkar ijen, apalagi Pak yang menurut Pak Yoyo mungkin pada saat menjadi wakil bupati belum tercapai dan sekarang sudah ada di DPRD provinsi ingin sekali mewujudkan itu? Satu destinasi ini di Rengganis. Rengganis Argopuro. Oh, oke. Rengganis Argopuro itu waktu saya jadi wabub, saya buat destinasi wisata di Rengganis Puncak juga. Di situ di atas gunung itu ada situs yang dari Belanda, yang orang lain belum bisa lihat. Saya naik ke sana naik trail. Nah kakinya Argopuro itu ke Probolinggo, Jember dan Situbondo. Oke. Tapi sudah dibuka itu. Sudah dibuka. Sudah dibuka dan sekarang mau dilanjutkan oleh bupati baru ini. Insya Allah mau diano dengan bupati baru. Oke, jadi ya tinggal selingkar ijen ini. Selingkar ijen aja. Selingkar ijen belum. Seberapa ini berarti sebenarnya masalahnya cuma di anggaran aja ya Pak ya? Kemauan. Kalau anggarannya banyak. Anggarannya ada. Ada. Kalau 20 miliar kecil daripada Jatim. Coba Jatim sekarang pendapatannya berapa triliun? Tinggal Hampir kemauan 30 aja. triliun. Ujungnya aja dikasih 20 miliar. Bisa. Kemauannya nggak ada. Padahal keuntungannya bukan hanya untuk Situbondo aja, tapi Jawa Timur. untuk provinsi, untuk Jawa Timur. Kalau pikiran saya gini, kapan sih Jatim ini memberi bantuan keuangan ke Bondowoso untuk garap ini? Oke. Kasih aja uang 20 miliar, tentukan lokasinya, digaraplah itu. Selesai. Kalau dikasih anggaran bantuan keuangan 20 miliar, kemudian tidak dikasih lokusnya, mungkin dibuat lain. Iya. Tapi kalau disebutkan inilah untuk perbatasan Situbondo ke Ijen, ini kerjakan punya Anda, kasihkan uangnya 20 miliar. 20 miliar aja. Iya, cukup itu. Cuma kemauan nggak ada. Sudah apa saya ngomong kayak gitu. Oke, kalau misalkan kita bicara tentang kemauan nih Pak dan termasuk ekonomi di dalamnya, berarti kan ada dunia pariwisata. Nah, berarti sebenarnya pemerintah daerah tidak serius menggarap itu karena untuk akses jalan aja atau tidak maksimal digarap? Akses jalan. Akses jalan aja. Karena di situ dari Kayu Emas, kalau itu saya waktu itu naik saya double cabin, itu tembus ke Hotel Sempol. Okay. Sudah ada hotel di situ, punyanya Sempol. Dan perkebunan kopi Bondowoso. Di atasnya itu perkebunan kopi Situbondo. Sama-sama perkebunan kopi itu. Sama. Peninggalan Belanda. Nah ini jalan sekarang. Nah sebenarnya perkebunan kopi itu pingin juga nembus itu karena dua perkebunan itu satu aliran, satu wadah. Oke. Kalau itu digarap, insya Allah yang dari Banyuwangi, yang dari Surabaya itu tidak ke Bondowoso lewat Situbondo itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang efektifnya, lebih efektif kalau kita jalannya melalui Situbondo itu berarti apa ya? Di saat orang dari Bali ke Banyuwangi, efektifnya lewat Banyuwangi. Sudah jelas, lewat licin. Tapi yang dari Surabaya mau ke Ijen, efektifnya lewat Situbondo. Oke. Tapi yang ada sekarang dari Surabaya itu efektifnya lewat Bondowoso, lewat arak-arak itu. Lewat arak-arak itu Bondowoso masuk Ijen. Seandainya itu dibuka lurus lewat Situbondo. Nggak laku dong Pak nanti yang dari Bondowoso? Bisa laku. Kan gini. Yang dari Banyuwangi itu ada yang lewat Kumitir. Oke. Jember masuk Bondowoso. Dan itu biasanya paketan sudah.
teman-teman itu paketan sudah. Oh. Dengan mobilnya semua turis-turis itu nginepnya di Bondowoso. Lewat Kumitir, lewat Ijen, lewat itu semuanya. Sudah paketan. Iya, berarti sebenarnya tidak ada ketakutan bahwa ketika jalan dari situ Bondo ini diteruskan, kemudian nanti Bondowoso jadinya nggak laku dong, nggak ada ketakutan seperti itu ya Pak ya? Nggak ada. Dan itu kewenangannya pemerintah pusat dan provinsi, Selingkar Ijen. Selingkar Ijen malah provinsi ini. Iya. Itu. Pak, monggo diunjuk lagi sebelum kita closing. Oke, terakhir dari Pak Yoyo tadi kan sudah ini ya disampaikan keinginan paling besarnya adalah Selingkar Ijen. Terakhir deh Pak dari Pak Yoyo untuk pemerintah provinsi atau gubernur, apa pesannya supaya Jawa Timur ini semakin maju dari segi infrastruktur jalannya? Saya berharap pemerintah provinsi dengan teman-teman di Dewan itu kolaborasi dengan baik. Oke. Berkolaborasi dengan baik, merencanakan dengan baik. Kemudian efisiensi itu bukan tidak membangun. Iya. Ya, efisiensi itu tetap membangun. Tinggal bagaimana merencanakan itu bicarakan antara legislatif sama eksekutif. Gitu ya Pak ya. Dan jangan banyak iya-iya aja. Jangan banyak iya aja, banyak janji. Ini yang agak susah nih makanya jangan banyak iya-iya aja nih yang agak susah. Iya. Ya, semoga Selingkar Ijen ini bisa segera dieksekusi. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan semoga nanti, karena kalau sudah dieksekusi pasti perekonomian Jawa Timur juga akan lebih berkembang pesat lagi begitu ya Pak. Insya Allah ya. Terima kasih loh Pak Yoyo atas waktunya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Saya masih penasaran dengan seorang Yoyo Mulyadi yang petani. Oh siap. Tiba-tiba sekarang kok jadi ngomongin soal jalan ini. Ya, ternyata boleh. Ilmunya nggak cuma dari pertanian aja, tapi ilmu tentang jalannya juga luar biasa Pak Yoyo ini. Boleh. Kawan-kawan kita ketemu lagi. Kita jadwalkan lagi begitu ya Pak. Lagi lah kita sesuai prosedurnya. Saya siap untuk datang lagi ke TV One. Siap. Terima kasih Pak Yoyo atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.